Ya, masih di diskusi titik temu membahas tentang pemimpin era kolonial, era milenial. Saya Hardi Hermawan masih bersama dengan 3 orang narasumber, J.J. Rijal sejarawan, Saidiman Ahmad, seorang analis politik dari SMRC, dan Randy Umbo, seorang aktivis demokrasi. Jadi dikatakan memang pada akhirnya laris juga gitu, ditangkap juga dengan berbagai pertimbangannya, kalangan muda masuk ke dalam politik. Tapi saya ingin tanya ke Bang Saidiman kalau gitu. Ketika Prabowo memilih Gibran, itu sebenarnya yang lebih menentukan tuh dari sisi Prabowo-nya atau dari sisi Gibran-nya? Menurut saya dari sisi Prabowo. Kalau harus memilih, karena kita dari sisi Prabowo yang lebih menentukan aja Gibran. Gitu. Ya Gibran, karena ada upaya yang secara sistematis yang kita bisa runut ya dari peristiwa-peristiwa belakangan gitu ya. Iya. Kemudian ya pada akhirnya Gibran kebetulan mau gitu ya. Tentu saja. Tentu saja mau. Saya wajar ya, seorang politik. Gibran kan bagaimanapun adalah seorang politisi. Harus itu yang digarisbawahi. Bagaimanapun dia seorang politisi. Dia politisi dan biasanya ujung cita-cita akhir dari seorang politisi adalah masuk istana kan. Dan tapi kan dia masih terlalu agak muda. Dan kalau kita lihat politisi memperebutkan untuk masuk ke sana. Nggak lihat umur, nggak lihat apa. Ya ini ada yang nawarin percuma begitu. Ya kenapa enggak? Saya kira sebagai ada rasionalitasnya. Ya, sebagai seorang politisi yang rasional dalam pengertian itu tentu ya kapan lagi gitu ada yang menawari, ini adalah kesempatan. Orang-orang lain berebut untuk masuk sana, mengeluarkan mungkin banyak sekali dana untuk kemudian bisa menjadi cawapres setidaknya ya. Tapi ini ada yang menawari. Jadi saya melihat bahwa Gibran ini adalah seorang politisi biasa pada akhirnya. Mungkin yang kecewa adalah karena mungkin punya ekspektasi yang lebih pada Gibran atau pada Pak Jokowi, menganggap bahwa mereka akan melampaui politisi umumnya. Ternyata dia adalah politisi pada umumnya, dan kebetulan Prabowo Subianto kan mengubah strategi. Kalau sebelumnya kan dia adalah seorang oposan, 2 kali pemilihan umum, bahkan 3 kali itu kan dia di luar kekuasaan, coba melawan kekuasaan yang populer. Tahun 2009 juga sangat populer kan Pak SBY, ketika itu dilawan oleh Pak Prabowo bersama Megawati kan kalah. Nah, melawan Pak Jokowi juga 2 kali kalah, karena itu dia mengubah strategi. Kenapa tidak mendekati yang ada di istana? Dan saya kira menurut saya ini lebih banyak pada Prabowo Subianto. Jadi menurut Anda terciptanya pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming lebih banyak didorong inisiatifnya dari Pak Prabowo? Ya menurut saya sangat aktif. Yang dorong ke MK pun itu kira-kira Pak Prabowo gitu? mungkin saja. Tapi ini sifatnya spekulatif ya. Saya kira mungkin saja. Tapi kemudian bertemu dengan kepentingan Gibran ya dalam hal ini ya. Ya, itu yang ketemu dengan Gibran, kepentingannya juga mungkin ya, sebagai politisi pada umumnya tentu akan nyamber lah. Kalau ada peluang seperti itu, tambah juga ada paman di sana gitu kan? Di sana ya oke lah. Oke. Saya ingin respon sedikit soal irasionalitas tadi di dalam politik kita. Nah, saya kira ini isu yang menarik kan, banyak sekali Indonesianis yang menulis soal politik identitas, misalnya soal irasional, money politik. Saya melihat, saya kebetulan studi mengenai politik sekarang, saya melihat kecenderungan Indonesianis atau mereka yang menulis tentang politik Indonesia kan topik-topiknya adalah soal kalau tidak politik identitas, politik uang, dan 2 hal itu yang paling banyak gitu ya. Sekarang politik dinasti gitu. Memandang bahwa publik ini pada umumnya irasional pada dasarnya. Kalau melihat isu-isu itu ya. Tetapi sebenarnya kita diuntungkan. Misalnya dari sisi politik identitas, kita diuntungkan karena masyarakat Muslim itu terlalu dominan, 87%. Sebetulnya kalau yang berhadapan beda KTP agamanya, politik identitas itu menjadi sangat bekerja. Tetapi karena Islam itu begitu dominan sehingga calonnya semuanya Muslim, ini menjadi bukan faktor, agama menjadi bukan faktor, calonnya semuanya Muslim. Sama juga dengan etnisitas. Orang Jawa di Indonesia itu kan sekitar 40%, 40-45%. Dan semua calonnya Jawa, termasuk calon wakil presiden. Dari Jawa Tengah dan Jawa Timur pula semuanya. Ada yang Jawanya ada loncat pulau. Loncat pulau gitu ya. Tapi intinya adalah Jawa semua. Sebetulnya politik identitas dalam pengertian etnisitas itu sebenarnya bekerja juga. Tapi karena semua calonnya dari etnis yang sama, karena begitu dominan, ini menjadi bukan faktor. Akhirnya yang muncul sebagai faktor itu aspek-aspek yang rasional tadi. Karena yang aspek yang irasional itu
terpaksa ditinggalkan karena terlalu dominan etnisnya, terlalu dominan yang aspek-aspek identitasnya itu laki-laki semua gitu. Jadi faktor gender misalnya tidak diperhitungkan karena semua calonnya sama. Laki-laki semua, nyari semuanya Jawa, semuanya Islam. Akhirnya yang muncul adalah hal lain di luar itu. Ya aspek rasional. Karena dasarnya, jadi irasionalitas pun mencari jalannya sendiri gitu ya. Mencari jalannya sendiri. Setelah yang tidak ini mentok, akhirnya cari yang politik dinasti. Kita oleh identitas yang terlalu dominan. Iya. Unik. Jadi bisa juga karena irasionalitas itu kemudian politik dinasti akhirnya saat ini kemudian diperbincangkan. Politik dinasti diperbincangkan, tapi di elit ya, terutama di media juga diperbincangkan, tapi sebetulnya di tingkat lapangan publik kita tidak seirasional itu sebenarnya. Karena kita punya pengalaman, Pak Jokowi sendiri misalnya dia bukan siapa-siapa tapi bisa menjadi presiden. Jadi ada kecenderungan di mana mereka yang mendapatkan approval rating tinggi baik di pusat maupun di daerah-daerah itu akan terpilih kembali. Kita ada satu contoh misalnya di Surabaya. Surabaya dulu tahun 99 ketika Ibu Mega diisukan untuk menjadi presiden, itu kan muncul fatwa anti pemimpin perempuan dari Surabaya sebagai kota santri gitu, sangat kental santrinya. Dari sana perlawanan itu terjadi. Tetapi ketika muncul seorang Tri Risma hari ini yang melakukan kerja demokratik yang sangat baik ketika di Surabaya tidak ada itu isu pemimpin perempuan. Dia bahkan hampir tidak punya lawan gitu di sana. Jadi isu identitas juga bisa dikalahkan karena identitasnya sebenarnya identitas yang samar ya. Misalnya tapi kalau approval ratingnya sendiri itu sendiri seberapa besar pengaruhnya terhadap keterpilihan itu? Sangat tinggi karena ada dua hal yang dinilai oleh publik sekarang ya untuk memilih pemimpin. Pertama rekam jejak, yang kedua platform kebijakan. Rekam jejak. Tapi sekarang bisa diwariskan nggak approval rating ini ke anaknya gitu? Menurut saya tidak. Kita setidaknya ada rasionalitas juga sampai sekarang kita belum menemukan ada perubahan suara yang signifikan pada Prabowo ketika mengambil Gibran, walaupun dia anak seorang presiden. Bahkan tadi dari 37% menjadi 36%. Dan salah satu yang menyebabkan itu juga sebenarnya karena tiga baca wapres ini, kalau kita bandingkan elektabilitasnya dengan tiga capres, itu jauh sekali. Misalnya di dalam simulasi 12 nama atau 6 nama lah katakan. Ganjar, Prabowo, dan Anies itu dapat suara di atas 20% atau 30%. Sementara Gibran, Mahfud MD, dan Muhaimin Iskandar itu ya sekitar di bawah 21%. Bahkan Muhaimin Iskandar 0,1%. Gibran Raka Buming 1%. Masih segitu. Jadi ketika dipasangkan itu tidak nambah apa-apa pada dasarnya. Gimana itu? Tidak diwariskan ternyata approval rating itu? Ya memang. Dari dulu-dulu emang begitu ya? Bukan masalah dulu ya, maksud saya kan ini perjalanannya masih cukup panjang. Maksudnya masih ada waktu berapa? 3 atau 2 bulan dan semua bisa terjadi menurut saya dan bisa dikreasi. Tapi saya mau bicara sebenarnya bagaimanapun akhirnya kita harus melihat semua diskusi ini kan tentang urusan bagaimana regenerasi sebenarnya. Ya, akhirnya regenerasi the ruling class itu yang menurut saya yang paling menarik sebenarnya bicara. Karena bagaimanapun orang berharap pemilu itu membawa rasionalitas atas mimpi-mimpi mereka. Ya mimpi kesejahteraan, mimpi keadilan, dan banyak mimpi yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Tapi persoalan besarnya adalah dalam periode panjang mimpi itu tinggal mimpi. Ya, itu persoalan besarnya kan. Nah, itu bisa terjadi karena ada persoalan the ruling class yang tidak berganti, dan karena itu kemudian orang bicara ya, tentang tempat pemilu gitu. Bahkan tahun 55 itu kan ada protes yang besar ya, karena orang sering nggak tahu bahwa pemilu 55 pemilu paling demokratis, menimbulkan perubahan besar. Tapi dalam studi sejarah tahun 50-an itu cuma zaman yang gelap. Dan baru belakangannya dibuka bahwa ternyata pemilu 55 itu hanya memfotokopi hasil sebelum pemilu, tidak banyak perubahan karena itu banyak pemberontakan daerah menuntut tentang keadilan dan segala macam. Dan karena itu Soekarno masuk kan dengan ide gagasan demokrasi dekretnya lagi, kemudian ujungnya dekret, dia tidak mau membubarkan partai-partai gitu. Jadi itu bagian dari proses bagaimana demokrasi dianggap mengalami ancaman gitu. Tapi orang bertanya lagi sebenarnya gimana sih caranya supaya politik ini kembali bicara tentang nasib banyak orang, bukan nasib the ruling class.
Nah persoalan kan di sini mau kita bicara apapun, ini persoalannya adalah diskusi tentang the ruling class. Ya kita bicara tentang pemuda. Tapi kalau kayak gini kan seolah-olah balik lagi kita. Waktu Pak Jokowi pertama kali muncul ada harapan, bukan siapa-siapa, bukan anak siapa-siapa. Ya. Muncul sebagai penguasa baru. Nah itulah makanya menurut saya menarik sebenarnya. Saya mau kaitin omongan saya ini dengan apa yang diomongin sama Saidiman. Tidak signifikan kenaikan suaranya Prabowo ketika Gibran diumumkan. Tapi kan kita juga nggak tahu setelah, karena ada politik media, ada ada kampanye, ada lain sebagainya. Tapi menurut saya itu juga mungkin gambaran bahwa rakyat belajar, orang banyak belajar begitu ya. Ya seperti Hardi tadi bilang, ada rasionalitasnya juga ketika ini nggak masuk, ini nggak masuk, ini nggak masuk. Sekarang politik dinasti juga orang menolak. Kayak gitu. Nah menurut saya, tapi persoalan besarnya adalah oke, politik dinasti itu tidak diterima, tapi adakah pembicaraan yang lebih serius tentang mimpi-mimpi mereka di luar itu? Mimpi-mimpi publik, mimpi-mimpi rakyat banyak begitu loh. Apakah ketiga calon itu membicarakan hal itu? Itu problematis. Lihat nggak itu? Mimpi-mimpi yang lebih besar dibicarakan oleh para kandidat, terutama yang sedang kita bahas ini. Yang paduan kolonial milenial ini. Jangan-jangan kan idenya kolonial juga. Itu problemnya. Gimana? Mimpi-mimpinya itu yang nanti akan dibuktikan dalam hari H pemilihan umum. Itu pertama. Kedua, memang jadi yang saya katakan tadi, jadi tantangan berat bagi kita, ya kan, stakeholder pemilu di luar tim sukses, tim kampanye adalah bagaimana melakukan pencerdasan masyarakat. Bukan lagi pendidikan, yang pendidikan politik udah bahas. Oleh karena itu saya katakan tadi dengan era saat ini, misalnya kita menghendaki pemilih itu ada tagline yang masif terkait dengan memilih dengan logika. Artinya logika itu pun relatif, ya kan. Logika Bung Saiman bisa berbeda dengan logika saya, bisa berbeda dengan Bung JJ. Dan itulah demokrasi, ya kan. Perbedaan itu, perbedaan cara pikir, cara tafsir, ya kan. Kita aja di sini udah bisa beda cara tafsir di rumah tangga misalnya, suami beda tafsir, ya itu demokrasi. Kalau enggak, kalau tidak, bahkan mungkin dalam kerajaan misalnya Inggris juga banyak juga perbedaannya, ya kan. Makanya bahas undang-undang. Jadi itu biasa sebenarnya. Yang hendak kita lakukan sebenarnya dan yang kita harapkan adalah sekarang kan mulai terasa pembelahan, ya kan, di masyarakat. Memang bukan lagi pada segmentasi identitas semacam yang terjadi dalam faktor sejarah misalnya DKI karena ada persoalan agama di situ kan. Tapi pembelahan ini justru kita khawatirkan yang makin tajam itu yang harus dihindari. Oleh karena itu barangkali saya sih berpikir pemilu dilaksanakan, ya kan. Ini pikiran biasa-biasa dulu, ringan-ringan. Pemilu itu sukses tanggal 14 Februari. Masyarakat itu aman damai, tentram, ya kan. Itu utopia yang kita harapkan adalah itu. Artinya menuju ke situ, maka apa yang harus kita lakukan itu pertanyaan. Ini pasti faksi dan bukan hanya faksi dan friksi. Jadi tapi apa sudah terlihat saya bisa menjawab. Oleh karena kalau tadi dibilang nggak sebentar, kalau tadi dibilang kan ini khawatiran ada friksi. Tapi kan tadi benturannya identitas ini udah luntur ya paling tidak, baik soal agama, soal etnis, gender, dinasti sekarang. Jadi apa? Soal dinasti ini kan yang menjadi friksi. Ya mungkin itu akan menjadi isu. Tapi sebenarnya yang paling disoroti oleh publik, kalaupun tidak disoroti pada peristiwa terakhir ini adalah proses Gibran masuk ke dalam cawapres ini kan ada proses di MK. Apa pesan utama yang disorotinya? Ada proses yang tidak normal di MK begitu. Bahwa publik sebenarnya ketika kita tanya, termasuk generasi milenial, apakah Anda setuju umur calon presiden itu turun? Persoalannya ada di setuju. Tetapi ini proses yang menyebabkan Gibran menjadi cawapres itu yang mungkin bisa menjadi ganjalan. Nah tadi Bung JJ Rizal mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dengan Gibran ini menarik karena memperlihatkan inklusivitas ya, bahwa Prabowo terbuka diri terhadap generasi yang baru. Tapi kan demi terlihat muda kalau kata dia.
Kalau itu benar, itu mungkin sisi positif dari pasangan itu, tetapi itu tadi ada aspek negatifnya juga, yaitu bahwa prosesnya masuk ke sana itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada perubahan undang-undang yang dilakukan sekedar untuk memasukkan Gibran ke dalam kontestasi. Jadi yang mengganjal adalah persoalan etik. Ya, persoalan etik. Kita akan bahas persoalan itu di segmen berikut. Kami akan segera kembali.